Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Trismi Dayatun dari kelas D 2019 NIM D1A 019203. Kemudian sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang saya. Pengalaman organisasi saya pernah mengikuti organisasi pramuka ketika SMA. Di situ saya diberikan tanggung jawab sebagai bendahara. Kemudian saya lahir di Banyumas 24 Januari 2001. Motivasi saya mengikuti asisten praktikum biologi ini, di praktikum biologi ini itu menurut saya materinya sangat-sangat menantang dan asik gitu kalau dipelajari, walaupun banyak banget yang harus dihafalkan, tapi asik-asik aja menurut saya. Jadi itu yang memotivasi saya mengapa saya pengen ikut menjadi asisten praktikum biologi. Selain itu saya ingin lebih mendalami materi ini dan ingin tahu bagaimana sih caranya membagi materi ke adik kelas gitu ketika praktikum. Lanjut ke materi, di sini saya akan menjelaskan tentang AFES. Oke, untuk yang pertama yaitu mengenai sistematika ayam. Sistematika ayam ini, ayam termasuk ke dalam phylum Chordata. Kemudian kelas dari ayam yaitu Aves, ordo ayam yaitu Galliformis, subordonya yaitu Galli, famili ayam yaitu Phasianidae, kemudian subfamilinya yaitu Phasianinae, kemudian tribus dari ayam yaitu Phasianina, genus dari ayam yaitu Gallus, dan spesies ayam yaitu Gallus sp. Lanjut, yang kedua mengenai karakteristik ayam. Bisa kita bayangkan ayam seperti apa? Oke, langsung aja ke karakteristik yang pertama. Ayam ini memiliki tubuh yang dilapisi oleh bulu. Kemudian yang kedua, ayam ini memiliki dua ekstremitas, yaitu ada ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Yang ketiga, ayam memiliki skeleton yang kuat. Skeleton ini dilapisi oleh zat tanduk. Kemudian memiliki leher yang fleksibel. Yang ketiga, ayam ini memiliki jantung yang dibedakan menjadi 4 bagian, yaitu ada 2 ventricle dan 2 atrium. Kemudian ayam ini memiliki suhu tubuh yang stabil. Yang terakhir, ayam juga memiliki 12 pasang saraf kranialis. Lanjut, yang ketiga yaitu mengenai inspektio. Inspektio ayam ini yaitu menggambarkan tentang bagian tubuh dari keseluruhan ayam. Inspektio ayam atau tubuh ayam ini dibedakan menjadi 4 bagian. Yang pertama ada kaput atau kepala, yang kemudian ada yang kedua yaitu cervix atau leher, yang ketiga ada trunkus atau bagian badannya, kemudian yang keempat ada extremitas libreae. Extremitas librea ini dibedakan menjadi 2 bagian, yaitu ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Oke, yang pertama ke kaput. Kaput atau kepala ayam. Yang pertama ada rostrum. Rostrum atau paruh ini terdiri dari 2 bagian, yaitu ada maxilla dan mandibular. Maxilla sering kita sebut dengan rahang atas, kemudian mandibular sering kita sebut dengan rahang bawah. Kemudian rostrum ini dilapisi oleh zat lapis tanduk sehingga rostrum ini sangat kuat. Yang kedua ada cavum oris. Cavum oris ini juga terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama ada nares posteriores. Nares posteriores ini menghubungkan antara rongga mulut dengan rongga hidung. Yang kedua ada osteum pharyngeum tuba auditiva eustachi. Yang ketiga ada palatin. Lanjut ke bagian tubuh yang ketiga, yaitu ada trunkus. Trunkus atau bagian tubuh dari ayam. Trunkus ini ditutupi oleh bulu. Bulu juga dibedakan menjadi 3 bagian, yaitu ada plumae, plumulae, dan filoplumae. Plumae atau bulu yang membentuk dari figur tubuh ayam. Plumae ini dibedakan menjadi 3, yaitu ada vexillum, rachis, dan calamus.
Kemudian yang kedua yaitu plumulae adalah bulu yang berfungsi ketika masih dieram. Yang ketiga ada filoplumae, ini belum diketahui secara jelas apa fungsinya. Kemudian di trunkus juga terdapat dua ekstremitas, yaitu ekstremitas anterior dan ekstremitas posterior. Ekstremitas anterior ini terdiri dari beberapa tulang. Yang pertama ada tulang humerus, yang kedua ada radius, yang ketiga ada ulna, yang keempat ada ossa carpalia, yang kelima ada carpometacarpus, yang keenam ada digiti. Kemudian ada ekstremitas posterior. Ekstremitas posterior ini terdiri dari beberapa tulang, yaitu ada yang pertama os femur, yang kedua ada patella, yang ketiga ada tibiotarsus, yang keempat ada fibula, yang kelima tarsometatarsus, dan yang keenam ada phalanges. Yang keempat yaitu ada sektio. Sektio ini terdiri dari dua, yaitu susunan tulang dan susunan alat digesti. Susunan tulang ini dibedakan lagi menjadi dua, yaitu susunan tulang aksial, kerangka aksial, dan susunan kerangka tubuh. Kerangka aksial ini terdiri dari tengkorak, tulang belakang, tulang rusuk, dan tulang dada. Sedangkan kerangka anggota tubuh ini ada susunan tulang kaki dan susunan tulang sayap. Lanjut ke susunan alat digesti. Susunan alat digesti yang pertama yaitu ada mulut. Mulut ini terdapat rostrum atau paruh. Paruh ini sangat kuat sehingga mampu merobek makanan. Kemudian yang kedua ada paring, yang ketiga ada oesophagus, yang keempat ada proventriculus, yang kelima ada ventriculus, yang keenam ada intestinum atau usus halus, dan yang terakhir yaitu ada caecum. Caecum atau usus buntu. Caecum ini terdiri dari dua bagian, yaitu ada rectum atau usus besar dan kloaka. Lanjut, ayam juga memiliki alat-alat aksesoris, yaitu terdiri dari tiga bagian. Yang pertama untuk hati atau hebat. Hati ini berfungsi untuk menghasilkan kelenjar empedu. Kelenjar empedu ini nantinya disimpan di kantong empedu. Kemudian yang kedua ada pankreas. Pankreas ini berfungsi untuk menghasilkan enzim dan hormon insulin. Dan yang terakhir ada limpa atau lien. Lanjut ke sistem respirasi pada ayam. Yang pertama ada lubang hidung, yang kedua ada paring, yang ketiga ada glotis, yang keempat ada laring kranial, yang kelima ada trakea, yang keenam ada shring, yang ketujuh ada paru-paru, dan yang kedelapan itu ada kantong empedu. Fungsi dari kantong empedu yang pertama membantu pernafasan ketika terbang, kemudian melindungi alat-alat bagian dalam, kemudian menghindari hilangnya panas tubuh yang berlebihan, dan memperkeras suara ketika berkokok. Kemudian ada susunan alat sirkulasi yang terdiri dari jantung, arteri, vena, dan kapiler. Kemudian ada susunan uropetika. Uropetika ini terdiri dari ginjal, ren, ureter, dan kloaka. Lanjut ke sistem reproduksi. Sistem reproduksi pada ayam jantan ini terdiri dari yang pertama ada testes, yang kedua ada epididymis, yang ketiga ada ductus deferens, yang keempat ada mesorchium. Kemudian untuk sistem reproduksi pada betina terdiri dari ovarium, oviduct, uterus, vagina, dan kloaka. Lanjut ke susunan saraf. Susunan saraf ini terdiri dari dua, yaitu susunan saraf pada otak dan susunan saraf pada sumsum tulang belakang. Kemudian ada susunan pengatur tubuh. Susunan pengatur tubuh ini terdiri dari kelenjar endokrin. Kelenjar endokrin ini menghasilkan hormon yang mampu mengatur kerja dari organ tubuh.